Bab 1330, wanita bergaun polos, pria berkemeja biru, beranikah bertarung? Bunuh si kemeja biru dan bantai si gaun polos. Mendengar perkataan Vasavan, lelaki paruh baya itu mengerutkan kening. Orang-orang dari seberang peradaban, atau orang-orang dari luar peradaban. Vasavan menarik napas dalam-dalam dan menekan semua niat membunuh dan permusuhannya dari dalam peradaban. Pria paruh baya itu mengangguk, ya. Dia harus lebih berhati-hati dengan orang di luar peradaban. Orang-orang dalam peradaban tidak perlu dipertimbangkan apapun. Karena bagi mereka yang berada di dalam peradaban masih berada di dalam Tao. Mereka yang kuat di dalam Tao, tidak peduli seberapa kuat mereka, memiliki batas atas. Dan mereka yang berada di luar peradaban berada di luar Tao. Mereka yang kuat di level ini harus dianggap serius bahkan oleh klan kaisar seperti mereka, karena sulit untuk mengatakan apa batas atas mereka yang kuat di luar Tao. Tentu saja, dia tidak merendahkan. Dia menatap Vasavan dan berkata, dengan kekuatanmu, tidak seorang pun di peradaban bawah yang mampu menjadi lawanmu kecuali perahu seberang. Mengapa kamu tidak bisa membunuh kedua orang itu sendiri? Vasavan berkata dengan tenang, jika itu pertarungan satu lawan satu, dengan kekuatanku saat ini, aku secara alami memiliki peluang untuk menang. Tetapi mereka berdua, dan ada beberapa orang di belakang mereka. Pria paruh baya itu menatap Vasavan, kami dapat menghancurkan perahu suci bahkan tanpamu. Jelas saja mereka menginginkan lebih banyak keuntungan. Vasavan mencibir, kalian telah berperang selama lebih dari 10 miliar tahun dan masih belum menang. Kamu bilang kalian bisa menang. Tidakkah menurutmu itu konyol? Pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi buruk di wajahnya. Vasavan melanjutkan, bahkan tanpa aku, kalian tetap akan bertarung melawan dua orang yang baru saja aku sebutkan, karena orang-orang yang mereka latih kini telah bergabung dengan gereja suci seberang dan berada di pihak perahu seberang. Apakah kalian mengerti? Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Vasavan menatapnya. Apa yang akan terjadi jika klan kaisar tidak menghasilkan kaisar agung lainnya? Wajah pria paruh baya itu langsung berubah. Dia menatap Vasavan, agak terkejut. Kamu dari peradaban di sini, bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Vasavan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Pria paruh baya itu menatap Vasavan, dan tiba-tiba menjadi waspada. Di bawah blokade klan kaisar mereka, peradaban seberang sekarang menjadi kurungan besar. Semua orang kuat di peradaban ini tidak dapat meninggalkan peradaban seberang sama sekali. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin bagi orang-orang di peradaban ini untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Tetapi pada saat ini, wanita di depannya benar-benar mengungkapkan motif klan kaisar mereka dan situasi memalukan yang sedang mereka hadapi. Bagaimana ini mungkin? Pria paruh baya itu merasa aneh dengan masalah ini. Vasavan melanjutkan, yang kamu inginkan adalah perahu seberang, dan yang kuinginkan adalah mengorbankan semua makhluk hidup di alam semesta seberang. Membunuh kedua orang itu adalah menghancurkan iblis di hatiku. Tujuan kita sama, bukan? Pria paruh baya itu terdiam, seolah tengah mempertimbangkan sesuatu. Vasavan meliriknya dengan tenang, lalu berkata, atau, aku bisa menunggu dan melihat, membiarkanmu bertarung sampai mati dengan peradaban seberang, dan kemudian aku baru bertindak. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pria paruh baya itu buru-buru berkata, tunggu sebentar, Yang Mulia. Vasavan berhenti. Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam, Nona, kamu benar-benar tidak ingin mendapatkan perahu seberang. Vasavan memandang pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu tampak agak muram. Dia tahu apa maksud pihak lain, tetapi dia tidak punya hak untuk membuat keputusan. Jika nona muda berjanji tidak akan menyentuh perahu seberang,
maka pikiran jahat dari wilayah kaisar akan diserap oleh nona muda. Pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba datang perlahan dari langit berbintang. Fa Safan melirik langit berbintang, lalu perlahan melangkah menuju langit berbintang. Konon, wilayah kaisar memiliki harta karun yang disebut baju zirah kaisar. Barang ini dapat menutupi kekurangan tubuhku. Aku ingin tahu apakah wilayah kaisar bisa meminjamkannya. Setelah pertempuran ini, aku akan mengembalikannya. Baju zirah kaisar. Mendengar apa yang dikatakan Fa Safan, pria parubaya di belakangnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fa Safan bahkan tahu tentang baju besi kaisar ini. Ini adalah harta karun tertinggi dari wilayah kaisar, yang ditempa oleh seorang kaisar agung yang pernah berada di atas Tao. Ini adalah salah satu harta karun inti dari klan kaisar mereka. Di langit berbintang, suara itu terdiam. Mengapa kamu ingin meminjam sesuatu? Fa Safan berkata lagi, kecuali baju besi ini, laut pahit di perahu seberang juga seharusnya menjadi milikku. Mendengar apa yang dikatakan Fa Safan, pria parubaya di belakangnya tiba-tiba tampak sangat jelek, bahkan sedikit marah. Pinjam baju zirah kaisar. Menginginkan laut pahit. Mengapa? Menurut kamu, mengapa kamu berhak? Dia hampir mengambil tindakan. Di wilayah kaisar, suara itu tetap diam. Pada saat ini, Fa Safan melangkah ke langit berbintang. Ketika dia memasuki langit berbintang, seluruh wilayah kaisar mendidih dalam sekejap. Pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya menerobos kekuatan hukum agung wilayah kaisar dan berkumpul menuju langit berbintang. Setengah langkah lagi. Melihat pemandangan ini, lelaki parubaya di lorong ruang waktu itu langsung ketakutan di tempat, suaranya pun bergetar. Di zaman akhir Dharma ini, saat tidak ada kaisar agung yang muncul, siapapun yang setengah langkah alam luar Tao, maka dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan kaisar agung yang tua dan hebat dari klan kaisar juga harus sangat berhati-hati saat menghadapi orang kuat yang setengah langkah alam luar Tao. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita di depannya benar-benar telah melampaui alam orang suci sejati dan mencapai tingkat setengah langkah alam luar Tao. Setelah syok, dia merasa lega karena dia tidak melakukan tindakan apapun tadi, kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Jika dia terbunuh, klan kaisar tidak akan pernah menyinggung orang kuat tak tertandingi yang melampaui setengah langkah alam luar Tao demi dia. Pada saat ini, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di depan Fa Safan, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar. Melihat lelaki tua itu, wajah lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia memberi hormat dengan cepat. Orang tua ini tak lain adalah ketua klan kaisar mereka saat ini, Mingdi. Mingodi mengepalkan tangannya ke arah Fa Safan, "Maafkan aku. Jika wanita di depannya hanyalah seorang orang suci sejati tingkat puncak, dia tidak akan memenuhi syarat baginya untuk hadir secara langsung. Seorang orang suci sejati tingkat puncak sangat kuat, tetapi selama dia tidak mengambil setengah langkah itu, mustahil baginya untuk diakui oleh lingkaran mereka. Setengah langkah keluar. Orang-orang kuat tingkat ini perlu ditanggapi dengan sangat serius oleh klan kaisar." Fa Safan memandang Mingodi di depannya, "Bagaimana?" Mingodi tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Jika wanita di depannya hanya berada di puncak alam orang suci sejati, maka dia tidak tahu diri jika dia menginginkan laut pahit dan armor kaisar. Tetapi jika setengah langkah alam luar Tao, maka permintaan ini sama sekali tidak berlebihan. Sebaliknya, klan kaisar akan memperoleh keuntungan." Setelah mendapat jawaban Mingodi, Fa Safan mengangguk dan perlahan-lahan memejamkan matanya. Di sekelilingnya, pikiran-pikiran jahat yang luar biasa berkumpul ke arahnya seperti air pasang. Dia menyerap pikiran jahat seluruh wilayah kaisar. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli ke alam semesta manapun dia pergi,
Selama orang terkuat di alam semesta itu tidak dapat mengalahkannya, dia akan dapat menyerap semua pikiran jahat di alam semesta itu. Jika dia mengorbankan semua makhluk hidup di alam semesta itu, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Sekarang, dia telah mencapai Dao Agung. Di wilayah Dao Agung miliknya, segala hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah obat mujarab bagi Fa Fan. Mingodi menatap Fa Fan yang sedang menyerap dengan asyik tidak jauh dari situ. Meski wajahnya tenang, hatinya sudah agak berat. Dia telah melihat pikiran jahat yang mengerikan. Bukannya dia belum pernah melihat jalan seperti ini sebelumnya. Di alam semesta yang luas, tidak ada kekurangan orang jahat. Tetapi, dia belum pernah melihat orang yang dapat mengembangkan jalan jahat sejauh ini. Begitu kuatnya sehingga bahkan dia merasa sedikit tidak normal. Pikiran jahat yang tak berujung berkumpul dan akhirnya mengalir ke tubuh Fa Fan. Dengan masuknya pikiran jahat ini, aura Fa Fan tiba-tiba mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan seluruh alam semesta galaksi tiba-tiba menjadi seperti gelombang air yang beriak. Dalam transformasi, kekuatan jalan jahat sedang berubah. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat dari klan Kaisar yang hadir terkejut. Mingodi tetap diam, ekspresinya serius. Pada saat ini, dia menyesal telah menyetujui niat jahat wilayah Kaisar diserap oleh wanita di depannya. Karena aura jahat yang terpancar dari Fa Fan saat ini begitu kuat, bahkan dia pun merasa ada yang tidak beres. Tetapi pada saat ini, dia tentu saja tidak bisa menyesalinya. Jika menyesal sekarang, itu sama saja dengan menambah musuh. Pada saat ini, Fa Fan, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dengan genggaman ini, kekuatan jalan jahat yang tak berujung di tubuhnya benar-benar menyerbu ke jantungnya. Dalam waktu singkat, kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengalir ke dalam hatinya. Dalam sekejap, seluruh wilayah bintang berubah menjadi lautan darah, dan anggota klan Kaisar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mundur dengan kasar dan menjauh dari area inti ini. Jantung jalan jahat. Pada saat ini, hati di dalam tubuh Fa Fan telah berubah menjadi hati jalan jahat, yang terbentuk dari kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jahat bersemayam di dalam hati. Hanya dengan satu pikiran, segalanya dapat dihancurkan. Setelah melahap pikiran jahat seluruh wilayah Kaisar, kekuatannya meningkat pesat lagi. Di hadapan Fa Fan, tatapan mata Mingodi yang serius berubah menjadi ketakutan. Kekuatan jalan jahat wanita di depannya sungguh tak terbayangkan. Yang membuatnya semakin takut adalah wanita ini benar-benar menyimpan semua kekuatan jalan jahat dalam satu hati. Yang paling menakutkan adalah hatinya benar-benar dapat menampung kekuatan jalan jahat ini. Apa yang wanita ini ingin lakukan? Di zaman akhir Dharma ini, sulit untuk menjadi Kaisar Agung. Apakah dia ingin membuka jalan yang sama sekali baru untuk menjadi Kaisar Agung? Mingodi tampak lebih hikmat daripada sebelumnya. Fa Fan perlahan membuka matanya. Di matanya, lautan darah bergulung-gulung seperti air pasang. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan satu pikiran saja sudah cukup untuk dengan mudah memusnahkan peradaban kosmik level 10 yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kegelapan di sekeliling, banyak orang kuat dari klan Kaisar merasa ngeri. Perasaan yang diberikan Fa Fan kepada mereka saat ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Mingodi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Selamat." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Jika kamu mengorbankan peradaban seberang." Fa Fan tiba-tiba berkata, "Aku juga menginginkan pikiran jahat dari perahu seberang." Mingodi tidak ragu sedikit pun, tetapi gembira dan berkata, "Ya." Kalau saja wanita di depannya tidak mempunyai permintaan lain, dia pasti akan sedikit takut.
Alasan mengapa klan Kaisar menginginkan perahu seberang adalah untuk beberapa hal di dalam, bukan untuk perahu seberang itu sendiri. Selama mereka mendapatkan benda itu, klan Kaisar kemungkinan besar akan dapat mengubah nasib mereka. Pada saat itu, Vasavan di depan mereka akan menjadi seperti semut di mata mereka. Meskipun Vasavan sekarang sangat berkuasa, dia belum benar-benar mengambil langkah itu. Selama dia tidak mengambil langkah itu, dia tidak akan benar-benar menjadi ancaman bagi klan Kaisar. Jika klan Kaisar dapat memiliki Kaisar Agung lagi, maka bahkan 100 Kaisar seperti Vasavan tidak akan berarti apa-apa. Vasavan perlahan berbalik dan melihat ke arah peradaban seberang. Hanya dengan satu lirikan, dia melihat menembus ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, matanya tertuju pada Sander Ye di pagoda kecil. Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan melihat, tepat pada saat mata Vasavan bertemu. Vasavan menatapnya, "Ayo bertarung, aku tidak akan menggunakan kedua tangan." Sambil berbicara, dia tersenyum lembut dan menambahkan, "Atau, kamu bisa lewati proses ini dan panggil saja kakek dan bibimu. Lagi pula, kamu pasti akan memanggil mereka, kan?" Sander Ye berkata kepada Vasavan yang melintasi ruang dan waktu, "Kamu begitu percaya diri, mengapa kamu tidak memanggil mereka sendiri?" Vasavan tersenyum ringan, "Oke." Setelah itu, dia menatap ke angkasa luar dan langit, tatapan matanya tajam. "Destri yang bergaun polos, lelaki berbaju biru, beranikah kamu bertarung di sini?" Suatu kekuatan jalan jahat yang mengerikan melilit suara ini dan menembus langsung ke kedalaman alam semesta. Bersambung.